Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Yusianisi. Di sini saya akan menjelaskan di video nantinya kita akan belajar terkait perencanaan pembelajaran, di mana nanti kita akan bahas terkait modul ajar, protra, prosem, dan juga lainnya. Jangan lupa simak videonya sampai akhir ya. Baik, langsung saja untuk penjelasan yang pertama, yakni tentang silabus. Nah, silabus di sini aku membuat 3 silabus. Yang pertama yakni silabus tematik. Saya buka dulu ya. Silabus tematik kelas 3 dengan tema 5 cuaca. Nah, di sini tema 1 menjelaskan terkait tentang keadaan cuaca. Adapun kompetensi intinya yakni menerima dan menjalankan ajaran yang dianutnya, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, percaya diri, dan tanggung jawab. Terus juga memahami pengetahuan intelektual, terus konseptual, prosedural, terus juga ada yang menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, dan juga mandiri. Ada pun beberapa mata pelajaran. Yang pertama yakni pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang memiliki KD atau kompetensi dasar mensyukuri makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan. Terus juga indikatornya memberikan contoh sikap bersatu dalam keragaman di lingkungan. Terus juga ada materi pembelajarannya yakni contoh sikap bersatu dalam keberagaman, contoh sikap tolong menolong, dan juga pada proses kegiatan pembelajarannya yakni mengidentifikasi contoh sikap sebagai bentuk memberi. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini juga nantinya ada penilaian terkait sikap, jujur, disiplin, dan juga tanggung jawab, santun, seperti itu. Nah, untuk alokasi waktunya sendiri ada 24 CP. Jadi dalam satu subtema itu kurang lebih ada 24 CP ya. Lanjut, ada beberapa karakteristik yang perlu kita pahami pada subtema 1 tadi. Nah, untuk selanjutnya ada mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi selain PKN tadi, pendidikan Pancasila, di dalam subtema juga kita membahas terkait bahasa Indonesia, dan juga ada yang membahas terkait pendidikan jasmani, olahraga, dan juga kesehatan. Lalu ada lagi nggak ya? Matematika. Jadi di sini kita sudah menemukan 4 mata pelajaran yang akan kita pahami di tema yang akan datang ini, tema 5 dan juga subtema 3. Nah, ada juga nih seni budaya dan juga prakarya. Lanjut, setelah itu sudah. Jadi dalam subtema ini kita akan mempelajari kurang lebih 5 mata pelajaran. Ya, tadi ada seni budaya dan prakarya, ada pendidikan jasmani dan olahraga, ada matematika, ada pendidikan Pancasila, dan juga ada bahasa Indonesia. Itu untuk silabus yang pertama. Nah, untuk silabus yang kedua sendiri kita akan membahas terkait tema 6 subtema 2 terkait perubahan energi. Di sini juga ada kompetensi intinya kurang lebih sama seperti tadi ya. Nah, untuk mata pelajarannya sendiri masih sama. Pelajaran yang pertama ada Pancasila dan kewarganegaraan. Terus juga nantinya kita akan membahas terkait bahasa Indonesia. Lalu ada pendidikan jasmani, olahraga, dan juga kesehatan. Ada juga matematika. Terus juga nantinya kita akan membahas seni budaya, seperti itu. Jadi kurang lebih untuk isinya itu sebenarnya sama untuk mata pelajarannya, cuman indikator pencapaiannya yang akan kita pelajari itu berbeda, seperti itu. Nah, ini untuk silabus yang kedua. Nah, silabus yang ketiga kita tetap membahas di silabus tema 6, akan tetapi berbeda pada subtemanya. Kalau tadi subtema 2, sekarang di subtema 3 yakni terkait energi alternatif. Nah, kita juga akan belajar terkait energi alternatif apa saja sih yang ada di dunia ini. Untuk mata pelajarannya sendiri tetap sama. Ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan,
bahasa Indonesia, matematika, terus juga pendidikan jasmani dan olahraga, dan juga apa yang terakhir tadi, dan juga nantinya kita akan membahas seni budaya. Seperti itu ya teman-teman, ini untuk silabusnya. Lanjut, kita akan membahas Kaldik, kalender pendidikan. Nah, bertepatan Iman sendiri asistensi mengajar di Min 1 Kota Malang. Jadi untuk kalender pendidikan ini sama di lingkup Min 1 Kota Malang. Nah, di sini perlu kita ketahui ya teman-teman, ada beberapa warna-warna yang perlu kita ketahui, bahwasanya ada ketepatan seperti libur besar. Jadi kalender pendidikan ini juga berfungsi sebagai pedoman kita dalam proses pelaksanaan pembelajaran selama kurang lebih 1 periode atau 1 semester genap dan juga 1 semester ganjil gitu ya. Ada beberapa yang perlu kita ketahui, bahasanya di sini juga ada terkait libur hari-hari besar. Nah, ini nanti ditandai terkait tergantung kita tinggal melihat keterangan LPP libur awal puasa, terus juga EF efektif fakultif, terus juga ada LU libur umum minggu, ada LS libur semester, seperti itu. Jadi ketika kita sudah melihat Kaldik ini, kita tidak perlu pusing lagi ujiannya tanggal berapa ya, liburnya tanggal berapa gitu. Jadi kita tidak perlu pusing-pusing lagi untuk memikirkan liburnya tanggal berapa, terus juga mungkin waktu ujiannya tanggal berapa sampai tanggal berapa, seperti itu. Karena dalam kalender pendidikan ini sendiri sudah tercantum semua kegiatan yang bakal kita lakukan selama 1 tahun ke depan, seperti itu. Lanjut, nah untuk kalender pendidikan sendiri di Min 1 Kota Malang itu ada ini termasuk ganjil dan juga genap. Perlu kita ketahui tanggalnya itu ada beberapa ini ya, libur, UAS, ujian kelas ataupun apa. Jadi dari Kaldik ini kita sudah bisa mengetahui kegiatan yang akan datang. Oke, lanjut. Oke, karena tadi kita sudah membahas kalender pendidikan, sekarang kita akan membahas program semester kurikulum Merdeka Min 1 Kota Malang tahun pelajaran 2024-2025. Jadi tadi setelah turunan kita membuat Kaldik, tentunya kita juga harus membuat program semester nih. Nah, program semester ini sendiri berbeda. Kalau tahunan, Kaldik tadi kan bisa kita gunakan dalam lingkup satu sekolahan. Tapi kalau untuk program semester sendiri itu identik dengan per kelasnya atau per jenjangnya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, seperti itu. Nah, kebetulan saya mendapatkan kelas 3, jadi di sini akan membahas program semester di kelas 3 Min 1 Kota Malang. Untuk semester 2 sendiri, karena kita mulai asistensi mengajar itu di semester 2 atau semester genap, seperti itu. Nah, yang pertama tentunya kita akan mengidentifikasi tema berapa saja sih yang akan kita bahas di semester genap ini. Nah, untuk masuk itu di semester genap kita akan membahas tema 5, 6, 7, dan juga 8. Nah, untuk tema 5 sendiri kita akan membahas beberapa subtema, yakni terkait keadaan cuaca, perubahan cuaca, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia, terus juga kita akan bahas cuaca, musim, dan iklim. Nah, untuk itu tadi yang subtema 1 ya teman-teman. Di tema 5 subtema 1. Nah, untuk pertemuannya sendiri nanti kita akan fokuskan pada pertemuan keberapa dan juga tanggal berapa di bulan apa, seperti itu. Untuk alokasinya waktu sendiri, pada setiap subtema itu kurang lebih kita akan menghabiskan 20 JP atau 20 jam pelajaran. Lanjut, untuk tema 5 subtema 1, 2, 3, dan juga 4 itu tadi kita sudah bahas. Yang selanjutnya yaitu ada tema 6 terkait energi dan perubahannya. Nah, di sini ada tema 1 yakni terkait sumber energi. Jadi nantinya di tema 1 ini kita akan membahas terkait sumber energi.
Nah, selain subtema, nantinya kita akan bertemu dengan PP1, PP2, PP3, dan seterusnya. Pembelajaran 1, 2, dan seterusnya. Jadi tadi kita masuknya ke tema. Di dalam tema itu ada subtema. Nah, di dalam satu subtema itu ada yang namanya pembelajaran 1, 2, 3, dan juga seterusnya. Selanjutnya yakni ada subtema 2 terkait perubahan energi. Nah, ini yang subtema 2. Kalau untuk yang subtema 3 itu kita akan membahas terkait energi alternatif. Tema 6, subtema 4 yakni terkait penghematan energi. Itu ya teman-teman yang akan kita bahas nantinya di tema 6. Dan juga masuk kepada tema 7. Yang pertama, tema 7 kita akan membahas terkait perkembangan teknologi, di mana ada beberapa subtema, yakni subtema 1 terkait perkembangan teknologi produksi pangan, tema 2 yaitu perkembangan teknologi produksi sandang, dan juga subtema 3 perkembangan teknologi komunikasi, dan juga sub 4 perkembangan teknologi transportasi. Selanjutnya kita masuk pada tema 8, yakni terkait Praja Muda Karana. Ini lebih domain ke ini ya teman-teman, pramuka nih. Yang pertama, tema 8, pada subtema 1 kita akan membahas terkait aku anggota pramuka. Yang kedua yaitu aku anak mandiri. Subtema 3 yakni aku suka berpetualang, dan juga tema 8 subtema 4 yakni aku suka berkaya. Jadi inilah beberapa tadi yang perlu kita bahas. Bahasanya di semester genap ini kita akan mempelajari kurang lebih 4 tema, dari tema 5, 6, 7, dan juga 8. Nah, di mana di dalam setiap temanya itu ada beberapa subtema, ada yang 4 dan juga ada yang 5. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas program tahunan. Jadi sebenarnya urutannya itu ada kaldik, tahunan, program tahunan, dan juga program semester. Tapi karena penjelasannya Ima tadi sudah program semesternya di awal, jadi kita akan membahas program tahunannya sekarang. Jadi kurang lebih itu hampir sama dari program tahunan dan juga program semester, di mana di sini juga program semester di Min 1 Kota Malang, tepatnya di kelas 3, pada tahun pelajaran 2024-2025, kita akan membahas 4 tema, yakni tema 5, tema 6, tema 7, dan juga tema 8. Di sini juga sudah tertera terkait subtemanya. Ada subtemanya seperti tadi Sima jelaskan di program semester ya teman-teman. Nah, untuk alokasi waktunya sendiri kurang lebih memang setiap pertemuan itu 2 CP. Jadi untuk pemahaman pada tematik ini sebenarnya satu pertemuan itu kita bisa membahas bahasa Indonesia, kita bisa membahas matematika, kita bisa membahas pendidikan Pancasila, dan juga yang lain. Seperti itu. Langsung saja kita akan membahas for the next. For the next kita akan membahas terkait RPE, Rencana Pekan Efektif. Nah, untuk RPE sendiri di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Min 1 Kota Malang, tepatnya di semester genap, itu kita bisa melihat ya ini warna-warninya. Ada yang warna merah, warna ungu, warna pink, bahkan nah di situ sudah tertera di sampingnya kalender Januari, semisal analisis hari efektifnya. Itu sudah tertera untuk berapa harinya, tanggalnya, dan juga agenda pendidikan di mana uraian kegiatannya sudah tertera. Jadi di RPI ini kita bisa melihat agenda setiap minggunya itu apa aja sih. Terus juga hari efektifnya, masuk kelas itu juga kita bisa memahami dari situ. Jadi kayak sepertinya dalam proses pembelajaran kita juga bisa mengidentifikasi terkait alokasi waktunya juga, dimana ketika mungkin dalam 1 minggu itu kita ada beberapa hari yang terjeda akibat hari libur ataupun hari kegiatan lainnya. Jadi kita bisa mengalokasikan proses pembelajarannya lebih dipercepat untuk pemahaman materinya, seperti itu. Di sini sudah tertera ada Januari, Februari, terus juga
Maret, April, bahkan sampai Mei. Juni juga ada. Terus juga karena kita terakhir pembelajaran di semester 2 itu di bulan Juni, akhirnya kita membahas RPE-nya juga terakhir di bulan Juni, seperti itu. Lanjut, untuk selain RPE kita akan membahas terkait modul ajar. Nah, di sini modul ajarnya akan 3 pembahasan yang akan kita bahas. Tunggu ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas terkait modul ajar. Nah, modul ajar yang pertama kita akan membahas terkait di sini modul ajar tematik kelas 3. Nama menyusun Ima Yusianisi, tepatnya di Min 1 Kota Malang, mata pelajaran tema 6 energi dan juga perubahannya, fase B kelas 3. Jadi perlu diketahui ini sudah masuk pada fase B. Jadi perlu kita ingat lagi apa itu fase B, terus juga tingkatannya di apa saja, seperti itu ya teman-teman. Lanjut, ini dimasuk di semester genap, di mana nantinya kita akan membahas terkait informasi umum. Di informasi umum berisikan identitas modul, nama penyusun, instansi, tahun penyusunan, terus juga jenjang sekolahnya, mata pelajaran apa, fase dan juga kelas berapa, kegiatan berapa, karena ini masuknya di subtema, jadi di kegiatan 5 pembelajaran perubahan energi. Dan untuk alokasi waktunya sendiri 1 pertemuan 2 kali 35 menit. Di sini terkait kompetensi awalnya, siswa memahami macam-macam sumber energi, terus juga siswa memahami perbedaan waktu antara kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lainnya. Kompetensi awal yakni kompetensi di mana siswa sudah memahami pembelajaran sebelumnya yang akan membantu siswa untuk memahami pembelajaran yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Selanjutnya untuk profil pelajar Pancasilanya sendiri, saya mengambil pada mandiri, bernalar kritis, dan juga berakhlak mulia. Untuk sarprasnya sendiri, sarana dan prasarananya ada buku siswa, terus juga sumber belajarnya juga ada pedoman guru, buku siswa tema 6. Dan untuk alat bahannya ada buku dan juga alat tulis. Nah, dalam proses pembelajaran ini sendiri itu kita ada target atau jumlah peserta didik kurang lebih 27 siswa. Gitu. Untuk modal pembelajarannya sendiri ada tatap muka dan juga modal diskusi dan tanya jawab. Nah, untuk tujuan kegiatan belajarannya sendiri ini sudah masuk pada kompetensi inti, di mana dengan membaca siswa mampu mengidentifikasi informasi terkait pemanfaatan energi secara lisan maupun tulis dengan tepat. Jadi di sini perlu kita ketahui indikator pencapaiannya. Indikatornya hanya cukup paham atau bisa memahami dengan tepat dan juga benar atau dengan salah mungkin. Jadi perlu kita jelaskan ini mau terkait pemahamannya sampai mana. Harus ditulis dengan tepat, dengan benar, dengan salah mungkin, seperti itu. Lanjut, dengan mengidentifikasi informasi pada teks, siswa mampu menyampaikan pokok-pokok informasi terkait energi secara lisan atau tulis dengan tepat. Nah, yang ketiga sendiri, dengan pengamatan gambar, siswa mampu mengidentifikasi perilaku yang menunjukkan kewajiban dalam menggunakan energi baik di rumah maupun di sekolah dengan tepat. Dengan menulis, siswa mampu memberikan contoh pengalaman dalam menunjukkan perilaku yang menjalankan kewajiban dalam menggunakan energi. Dengan mengerjakan soal, siswa mampu mengidentifikasi satuan waktu, jam, dan juga menit dengan tepat. Nah, untuk selanjutnya yakni ada latihan soal atau disingkat LATSO. Siswa mampu menentukan satuan waktu, jam dengan tepat. Jadi setelah kegiatan pembelajaran tadi, siswa kemudian akan mengerjakan soal di mana nantinya akan menjadi pedoman atau di mana siswa sudah seberapa paham sih terkait materi yang sudah disampaikan.
Lanjut, untuk pemahaman bermakna, siswa mampu memahami sumber energi air yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Siswa mampu memahami hak dan kewajiban dalam menggunakan sumber energi. Siswa mampu menunjukkan perbedaan waktu, lamanya suatu kegiatan, dan dalam proses pembelajarannya sebelum itu kita berikan pertanyaan pemantik, di mana di sini nanti akan ada pertanyaan, apakah kalian menggunakan sumber energi ketika proses pembelajaran di sekolah? Terus juga, apakah kita perlu menghemat dan menggunakan dengan bijak sumber energi tersebut? Kalau iya dan tidak, mengapa alasannya? Yang selanjutnya, dari kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lainnya, apakah kalian mengetahui perbedaan waktunya? Dan berikan contoh kegiatan beserta waktunya. Jadi, kita tidak hanya mengetahui terkait sumber energi, kita juga akan mengetahui alokasi waktu yang sudah terjadi antara waktu yang satu dengan waktu yang lainnya. Masuk kepada kegiatan pembelajaran, pada kegiatan pembuka, yakni guru menyapa siswa, mengodekan siswa agar siap dalam proses pembelajaran. Terus juga siswa diajak guru untuk berdoa sebelum memulai kegiatan, menjelaskan rencana kegiatan yang akan dilakukan, tujuan kegiatannya, dan juga rencana penilaian apa yang akan dilakukan. Selanjutnya, guru mengajak siswa untuk membuat komitmen tentang karakter apa yang mau mereka tunjukkan sepanjang proses belajar mengajar hari ini. Selain itu, sebagai kegiatan literasi, guru meminta siswa menuliskan perasaan mereka tentang rasa syukur karena adanya energi, baik energi benda ataupun energi yang ada di dalam tubuhnya. Masuk pada kegiatan inti, guru menayangkan video dari YouTube sebagai pemantik pembelajaran siswa. Lalu guru memberikan beberapa pertanyaan mengenai pemahaman siswa setelah menonton video. Terus juga guru meminta siswa membaca teks pada subtema 2 pembelajaran 5. Setelah siswa mengidentifikasi istilah dan juga informasi terkait isi bacaan, siswa menyimak penjelasan guru tentang istilah-istilah tersebut. Selanjutnya, dengan melakukan tanya jawab, guru meminta siswa untuk mengidentifikasi informasi terkait isi teks. Nah, itu tadi kegiatan inti yang perlu kita lakukan ya teman-teman. Sampai masuk pada kegiatan penutup, sebelum kita tutup proses pembelajaran. Pada hari itu, tentunya guru mereview semua kegiatan yang telah dilakukan, seberapa paham siswa, terus juga mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan oleh siswa, di mana mungkin siswanya belum paham atau belum mengerti terkait kosakata, ataupun penjelasannya tadinya sudah dijelaskan. Lanjut, untuk kegiatan yang tadi sudah direncanakan, saya juga di sini membuat kegiatan pembelajaran alternatif, di mana ininya nantinya akan digunakan untuk ketika proses pembelajaran yang pertama tadi tidak terlaksana, kita bisa menggunakan di kegiatan alternatif tadi. Jadi pada hari H kita udah nggak bingung nih, ternyata siswanya seperti ini, tapi tidak cocok ketika menggunakan tipe proses pembelajaran yang pertama tadi. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Setelah itu kita akan membahas terkait asesmen penilaian. Jadi di sini ada beberapa karakteristik penilaian pribadi. Penilaian pribadi di mana di sini akan kesesuaian informasi dengan sumber informasi, terus juga ada struktur kalimat, terus juga di sini nantinya kita akan adakan pengayaan atau remedial, di mana pengayaan ini dilakukan bagi siswa yang sudah mencapai tujuan pembelajaran dapat diberikan tugas tambahan sebagai penguat si siswa itu tadi. Kalau selain itu ada juga remedial, di mana remedial diberikan kepada siswa yang membutuhkan bimbingan lebih untuk memahami materi. Jadi ada dua karakteristik, yakni pengayaan dan juga remedial.
Untuk lampirannya sendiri, lampiran kerja peserta didik atau LKPD. Di sini ada yang pertama terkait di mana Ayo Berlatih ini sudah tertera pada buku tema siswa. Jadi siswa di sini silakan membeli centang ataupun tanda silang kegiatan yang sekiranya memang benar dan perlu kita lakukan dalam proses menggunakan energi dengan baik. Terus di sini juga sudah menyediakan kunci jawaban, jadi nantinya ketika si guru berhalangan hadir, kita bisa meminta guru yang lainnya tanpa harus bingung jawabannya benar itu mana saja. Nah, untuk LKPD yang kedua yakni hitunglah lama waktu pada kegiatan berikut, tentukan satuan waktu yang sesuai. Jadi di sini ada dari menyiapkan sarapan itu pukul berapa, selesainya pukul berapa. Nah, itu perbandingan waktunya itu berapa lama. Seperti itu. Di sini tentunya juga sudah ada kunci jawabannya ya teman-teman. Nah, untuk bahan bacaan guru dan peserta didik, ya ini ada buku siswa dan juga buku guru tema 6 kelas 3. Referensinya juga sama. Terus juga untuk glosariumnya kita ada membahas sumber energi, jasmani, kewajiban, dan juga perbedaan waktu. Daftar pustakanya seperti yang bisa kita lihat pada layar berikut. Lanjut untuk modul yang kedua. Lanjut ya teman-teman, kita akan membahas modul ajar yang kedua. Nah, modul ajar yang kedua ini kita membahas terkait tema 6 energi dan perubahannya, di mana kegiatan pembelajarannya yakni perubahan energi. Kompetensi awalnya siswa memahami macam-macam sumber energi, siswa memahami perbedaan waktu antara kegiatan satu dengan lainnya, dan juga profil pelajar Pancasilanya rahmatan lil alamin sama ya kayak tadi. Kita juga menggunakan sarpras yang sama seperti kegiatan di sebelumnya, dimana untuk kegiatan tujuan pembelajarannya sendiri itu ada dengan membaca percakapan siswa mampu menemukan kosakata istilah yang terkait pada perubahan energi. Dengan permainan bingo, siswa mampu menceritakan kembali pokok-pokok informasi terkait perubahan energi menggunakan kosakata atau istilah yang telah dipelajari. Nah, ini seperti itu ya. Pemahaman permainannya ada siswa mampu memahami sumber energi yang dapat sumber air yang dapat menjadi energi listrik. Jadi di sini untuk pada modul 2 kita akan fokus pada sumber energi air yang dapat berubah menjadi sumber energi listrik. Dan juga kita masih berbincang pada tema perbedaan waktu dan juga lamanya waktu tersebut berapa. Nah, untuk pertanyaan pemantiknya sendiri kita akan menanyakan beberapa pertanyaan. Salah satunya, apakah kalian pernah melihat sebuah waduk? Apakah waduk tersebut mengalir atau hanya diam? Dalam artian tidak mengalir, airnya tenang, seperti itu. Dan yang selanjutnya, jam berapa kalian berangkat ke sekolah? Lalu untuk pulang sekolahnya juga jam berapa? Tahukah kalian selisih antara waktu yang satu dengan yang lainnya? Antara mungkin berangkat sekolahnya pukul sekian, sampai di sekolahnya juga pukul sekian. Itu kan juga ada perbedaan selisih waktunya. Lanjut, masuk kepada kegiatan pembuka itu sama seperti yang tadi. Kegiatan intinya juga hampir sama, di mana guru menampilkan media pembelajaran berupa PPT berisikan materi hari ini, di mana siswa juga membaca percakapan yang ada pada buku teks. Nah, nantinya percakapan ini akan dimainkan oleh salah satu dari peserta didik. Oh, bukan salah satu ya. Ada beberapa peserta didik yang akan menjadi tokoh dalam percakapan tersebut. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk kegiatan penutupnya juga hampir sama. Kita mereview dulu sebelum kegiatan pembelajaran ditutup. Terus juga kita juga membuat kegiatan alternatifnya itu apa saja. Jadi ketika kegiatan yang pertama tadi tidak bisa kita gunakan, kita bisa menggunakan energi alternatif tanpa harus bingung apa sih yang perlu saya pelajari atau perlu saya terapkan kepada siswa. Lanjut,
kita masuk pada assessment. Di sini ada penilaian pribadi dan juga nantinya ada penilaian kelompok. Gitu. Karena kan tadi kita melakukan percakapan, nah itu termasuknya kepada penilaian kelompok. Seberapa kompak peserta didik itu bisa menyampaikan informasi, terus juga bisa mampu menuliskan tulisannya. Nah, kita juga akan mengadakan kegiatan pengayaan dan juga remedial nih teman-teman. Jadi nggak serta-merta penyampaian materi selesai, kita nggak ada ulasan seberapa paham sih siswa sudah memahami pembelajarannya gitu. Lanjut, kita masuk kepada lampiran atau LKPD, di mana di sini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa. Nah, ada LKPD kedua, yakni terkait peristiwa perubahan energi di rumah dan juga peristiwa perubahan energi di sekolah. Jadi siswa diminta untuk mengisi tabel berikut, perubahan energi apa saja sih yang terjadi di sekolah, terus juga yang terjadi di rumah. Seperti itu kurang lebihnya, bahan bacaannya juga masih sama, referensinya juga masih sama, glosariumnya ada sumber energi, jasmani, dan juga perubahan energi. Seperti itu untuk modul ajar yang kedua ya. Sekarang kita akan membahas terkait modul ajar yang ketiga. Oke, lanjut ya teman-teman. Di sini kita akan membahas modul ajar yang ketiga. Yang ketiga ini membahas masih sama di tema 6, cuman untuk setamanya yang berubah. Di sini kita akan membahas kegiatan 4, memahami air dan angin sebagai sumber energi dan juga menyusun huruf menjadi sebuah kata. Masih sama, kompetensi awalnya siswa memahami informasi terkait sumber energi, siswa telah mampu menyusun mengenai sumber energi dan membuat kalimat sederhana, siswa mengetahui kegiatan yang termasuk dalam perilaku menghemat energi, seperti itu. Tujuannya seperti yang bisa kita lihat ya teman-teman. Lanjut untuk pemahaman bermaknanya sendiri, siswa mampu memahami bahwa air dan angin merupakan sumber energi yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Siswa mampu menyusun huruf-huruf hingga menjadi sebuah kata yang berhubungan dengan sumber energi. Jadi kalau tadi kan siswa mampu memahami satu kata, kalau di sini kita menyusun satu hurufnya yang kemudian bisa menjadi suatu kata. Siswa mampu menjaga dan melestarikan lingkungan sebagai tempat hidup makhluk hidup. Pertanyaan pemantiknya ada, sebutkan apa saja yang termasuk ke dalam sumber energi. Apakah air dan angin termasuk sumber energi? Lalu bagaimana cara pemanfaatannya? Yang ketiga ini, apakah kita perlu menjaga dan melestarikan lingkungan? Kalau iya, mengapa? Dan kalau tidak, mengapa? Dan apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjaga dan menghemat sumber energi? Kegiatan pembelajaran, eksplorasi, menonton video mengenai pemanfaatan sumber energi, air, dan angin dalam kehidupan sehari-hari, menyusun huruf menjadi sebuah kata tentang sumber energi dan angin, terus juga melengkapi kalimat sesuai dengan kata yang tepat. Kegiatan pembukanya masih sama, kegiatan intinya juga seperti yang tadi saya bacakan, sampai pada akhir di kegiatan alternatif dan juga asesmen. Di sini cuman asesmennya penilaian pribadi dan juga kelompok. Kita juga mengadakan pengayaan dan juga remedial. Terus juga nantinya kita akan melakukan lembar kerja peserta didik, di mana ini ada tepatnya di buku siswa itu juga ada, di mana siswa harus menyusun huruf-huruf ini menjadi sebuah kata, baik itu datar maupun menurun. Nah, di sini kita juga sudah menyediakan kunci jawabannya. Nah, untuk LKPD kedua, yakni ada pasangkanlah soal di bawah ini dengan jawaban yang benar sesuai dengan kotak tabel yang ada. Jadi nanti siswa kayak menyilang. Misal gerak air dapat menghasilkan listrik, silangnya ke yang berapa? E, atau yang A, atau yang C, seperti itu. Lanjut, bahan bacaannya masih sama, referensinya juga masih sama, glosariumnya sumber energi dan juga jasmani, dan daftar pustakanya masih sama. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menyimak videonya dan juga semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua.
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.